لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, sudah barang tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan dan sekaligus kemauan untuk menjalankan puasa, dan hari ini sudah masuk hari keberapa? 8. Apal dihitungin. Ya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, keistiqomahan sampai nanti paripurna selesai puasa bulan Ramadan ini, Allahumma amin. Sebenarnya saya sudah menyiapkan materi kaitannya dengan fikih imam, makmum, dan makmum masbuk. Tapi tadi saya tanya, suruknya jam berapa? Jam 6 kurang, berarti waktunya kan hanya setengah jam. Materi itu sangat panjang nanti. Baik, lalu saya rubah materi saya. Ini saya simpan nanti oleh Pak Subur biar diundang lagi dalam waktu yang agak longgar. Materi saya rubah mendadak, Pak, yaitu terkait tadi imam membaca setelah i'tidal membaca doa kunut. Saya ingin menerangkan begini, Pak. Jadi di dalam Islam itu terkait dengan hukum ada 2 kosakata, ada 3 kosakata. Pertama yaitu syariat, syariah. Orang Jawa menyebutnya saringat. Ya. Yang kedua ada yang disebut fikih, al-fiqhu. Yang ketiga ada yang disebut dengan usulul fiqh. Yang sering orang mencampur adukan ini adalah antara syariat dengan fikih. Maksud saya mencampur adukan itu bisa jadi orang pada umumnya tidak mengetahui perbedaan antara syariat dengan fikih. Itu 2 hal yang berbeda. Kalau usulul fiqh ini memang jarang digunakan untuk pengajian-pengajian karena ini kajiannya kajian akademik ilmiah, biasanya disampaikan di kampus-kampus, entah itu di strata 1, strata 2 maupun di strata 3. Karena ini ilmu tentang metodologi bagaimana kita memahami Al-Quran, hadis, dan ini sangat rumit dan panjang. Dan orang pada umumnya juga tidak banyak yang mempelajari usulul fiqh ini. Sehingga ketika terjadi berbagai macam bentuk amalia yang berbeda, kalau tidak ngerti rame. Tapi bagi yang ngerti ya sebenarnya ya biasa-biasa saja. Nah, syariat tadi saya katakan berbeda dengan fikih.
Kalau fikih itu merupakan produk atau hasil pemikiran, hasil pemahaman dari seorang mujtahid. Lalu pertanyaannya, apa itu mujtahid? Mujtahid ini juga kajian usul fikih. Mujtahid itu adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, hadis, lalu hasil pemahamannya itulah yang kemudian disebut dengan fikih. Syariat berbeda dengan fikih. Kalau syariat itu permanen, Pak. Permanen, tidak mungkin mengalami perubahan dan tidak juga mengalami perbedaan di kalangan para ulama. Itu syariat. Tapi kalau fikih, karena dia hasil pemahaman, pemikiran, penafsiran, pentakwilan terhadap ayat Al-Quran dan Sunnah, hadis, maka sangat mungkin terjadi perbedaan. Tapi juga ada yang sama. Ada yang sama. Karena itu, di dalam persoalan pengamalan keagamaan di Islam, itu tidak mungkin perbedaan itu dihindari. Itu nggak mungkin, Pak. Sesuatu yang niscaya. Jadi kita mengamalkan sholat kongkon podo kabeh, itu nggak mungkin, Pak. Karena memang dari sononya, karakter dari ayat Al-Quran dan Sunnah itu memang memungkinkan untuk dipahami oleh para mujtahid dalam pengertian yang berbeda-beda. Yang kemudian lahirlah yang disebut dengan hukum fikih. Siapa para mujtahid itu? Yang mainstream, yang terkenal ada 4 imam itu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Muhammad bin Idris As-Syafi'i, dan Ahmad ibnu Hambal. Lalu beliau-beliau ini pendapatnya diikuti oleh pengikut-pengikutnya yang kemudian jadilah yang namanya madhab. Ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanabilah atau Hambali. Sebenarnya para imam ini secara individu tidak bermaksud mendirikan madhab. Jadi pendapatnya dia itu dijadikan madhab, beliau nggak ngerti. Nah, ini kan kemudian secara alamiah pendapat-pendapat imam madhab ini kemudian diikuti dan menyebar secara alamiah. Untuk yang Syafi'i kemudian kebetulan banyak di kawasan Asia Tenggara. Kalau yang Hanafi ada di Irak. Kalau di Arab itu antara Maliki dan Hambali. Yang kedua imam ini dalam sejarah hukum Islam disebut Ahlul Hadis. Kalau yang di Irak, Hanafi itu disebut Ahlul Ra'i. Karena pendapat-pendapatnya madhab Hanafi itu banyak sekali yang menggunakan logika, ra'yun, logika. Nah, seperti itu. Nah, umat Islam itu penting mempelajari ini sebenarnya. Apalagi kita sekarang sudah banyak sekali pemahaman-pemahaman yang masuk di Indonesia. Dan ini yang kemudian kadang-kadang kalau tidak dipahami sering tengkar dan kemudian menumbuhkan kebencian antar sesama Islam. Dan itu tidak baik. Tidak baik. Ya. Karena itu saya ada beberapa pengajian rutin
yang membahas tentang fikih muqaranatul madzahib, yaitu perbandingan madhab, biar kita tahu. Ya. Sekarang kembali kepada masalah apa itu syariat, fikih, dan usul fikih. Syariat itu begini, Mbak, saya gambarkan begini. Ada ayat misalkan begini, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Ada yang hafal Quran? Mas? Ini surat apa ya? Surat Al-Maidah kalau tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kamu akan mengerjakan salat, maka kerjakan. Apa yang dikerjakan? Faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah tanganmu sampai siku. Sampai siku. Kemudian wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala. Jadi kalau wajah itu ghosala, kalau kepala itu masaha. Apa bedanya ghosala dengan masaha? Kalau ghosala itu bahasa Jawanya menggebyurkan air. Jadi air ini yang disiramkan, itu ghosala. Tapi kalau masaha, air itu tangan ini kita tempelkan di air, ini basah. Kalau ada orang wudhu, air begini, lalu dibuang airnya, lalu dihisapkan, keliru. Itu berarti tidak ghosala, tapi masaha. Ya. Karena itu di dalam fikih ada mashul khuffain. Apa mashul khuffain itu? Membasuh sepatu. Ketika orang dalam kondisi sulit, wudhu tidak usah dilepas, sepatunya diusap, bukan digosala. Kalau digosala berarti disiram. Siram. Wamsahu biru'usikum. Kemudian wa arju, ada yang membaca wa arjulakum, ada yang membaca wa arjulikum. Kalau dibaca arjulikum, ini berarti kaki itu tidak dibasuh tapi diusap. Karena atop di situ bi ru'usikum, di atopnya apa ya? Ada huruf wawu di situ, huruf dan. Jadi mengikuti ru'us. Makanya dibaca karena di situ ada ba bi ru'usikum wa arjulikum. Tapi kebanyakan ulama membacanya termasuk Quran yang biasa kita baca itu, coba dicek nanti, itu tidak wa arjulikum, tapi wa arjulakum. Karena kaki itu mengikuti wajah dan tangan, yaitu dibasuh, disiram sampai mata kaki. Nah, ayat ini kemudian yang disebut atau dikonstruksi menjadi ayat atau ketentuan hukum yang namanya wudhu. Jadi kalau kita akan sholat harus wudhu, dan wudhunya itu yang dikerjakan seperti itu tadi, yaitu membasuh wajah, tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Itulah namanya syariat. Dan ini tidak ada perbedaan, Pak, di kalangan para ulama. Semua imam sepakat bahwa yang namanya wudhu itu adalah membasuh wajah, tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala,
dan membasuh kaki. Itu permanen. Itu yang saya maksud syariat. Sampai kapanpun wudhu itu ya begitu. Dan karena ini syariat, tidak terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Enggak ada satupun ulama yang berbeda kaitannya anggota badan yang harus dibasuh pada waktu wudhu. Itu syariat. Jadi syariat itu sebenarnya Mbak, ketentuan Allah atau Rasul. Kalau ini tadi contohnya kebetulan Allah, dalam Al-Quran ketentuan Allah yang langsung dari Al-Quran atau hadis yang tidak ada makna lain. Yang tidak ada makna lain ini di dalam usul fikih disebut ayat yang qat'iyud dalalah. Jadi artinya tidak bisa dimaknai lain. Karena artinya tidak bisa dimaknai lain, maka para ulama sepakat, itulah syariat. Nah, syariat yang langsung diambil dari ketentuan Al-Quran dan Sunnah yang tidak terjadi perbedaan inilah, ada ya juga yang menyebut istilahnya dengan fikih tauqifiyun, fikih tauqifi, yaitu bersifat fikih amali tapi dia tauqifi, ketentuannya langsung dari Allah. Itu namanya syariat. Ya. Sekarang kalau begitu apa fikih? Nah ini saya terangkan fikih. Tadi saya katakan fikih itu adalah hasil ijtihad, hasil pemikiran, hasil penafsiran, hasil pemahaman, hasil pentakwilan dari seorang mujtahid, fuqaha, ahli fikih terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang masih bersifat dhonni. Apa dhonni itu? Dhonni itu adalah kata-kata atau kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu masih memungkinkan mempunyai makna lebih dari satu. Bisa begini, bisa begitu. Lalu ulama berpikir, beristihad, memahami, kalau menurut saya makna ayat ini begini. Kalau yang imam yang lain, enggak. Kalau saya tidak begitu, begini. Nah inilah yang kemudian muncul yang namanya fikih. Karena itu fikih, kitab-kitab fikih itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Kalau secara global dibagi 4, tapi di Syafi'i pun juga terjadi perbedaan. Di Hanafi pun juga begitu murid-muridnya. Karena itu sekali lagi, kalau terjadi fikih yang itu kemudian dipraktekkan, diamaliyahkan, terjadi perbedaan, itu sesuatu yang sangat wajar. Yang tidak wajar, yang tidak wajar kalau mengklaim kebenaran sepihak. Itu yang tidak wajar, Pak. Karena sama-sama ini. Ya. Lalu pertanyaannya, dari perbedaan itu siapa Pak yang benar? Ya kita nggak ngerti. Nggak ngerti. Kalau kita mengikuti ilmu filsafat, berbeda itu tidak mesti salah satunya salah. Bisa jadi berbeda tapi semuanya benar. Kayaknya, ya, saya positive thinking aja. Kita yang berbeda ini kayaknya bisa sama-sama benar. Insya Allah. Ya. Nah, yang jadi repot klaim kebenaran sepihak ini yang menjadi repot. Kadang-kadang kita mengatakan itu salah, itu bid'ah, masuk kafir, karena berbeda dengan amalan dirinya. Itu kadang-kadang penyebabnya. Karena dia tahunya hanya yang ia amalkan. Dia tidak tahu mereka mengamalkan itu juga berdasarkan fikih. Hasil istihad para ulama. Kok saya jadi menggebu-gebu ya sampai haus. Ya. Saya suka pengajian model begini, Pak. Ya, apalagi kayaknya semangat-semangat. Ya, suka.
Daripada pengajian panggung, saya suka pengajian model begini. Ya, komunikatif. Sayangnya ibu-ibu nggak kelihatan. Ya, jadi ibu-ibu nggak bisa tanya nanti, Pak. Sebetulnya kalau taklim, majelis taklim begini ini, ya nggak apa-apa sebenarnya kelihatan, masih dimaklumi lah. Ya. Ya, saya teruskan. Nah, jadi wudhu itu harus membasuh wajah ini, tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, dan kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Itu syariat, karena itu memang ketentuan Allah langsung, tidak bisa dimaknai lain. Lah, di dalam wudhu ini tadi ada fikih, Pak. Ada fikih. Saya ambil contoh kata-kata biru wamsahu biru usikum. Usaplah kepalamu. Kalau mengusap tangan, itu ndelalai ada batas. Yaitu siku. Membasuh kaki, ndelalai juga ada penjelasan sampai mata. Andaikan, Mbak, andaikan membasuh kaki itu tidak ada penjelasan sampai mata kaki, itu para ulama berbeda mesti. Ini kaki iki sampai dengkul, kan itu kaki, Pak, atau sampai paha, nah, itu seperti itu, Pak. Lah, yang jadi perbedaan mengusap kepala, Pak. Karena di situ wamsahu biru usikum, usaplah kepala. Lalu kemudian terjadi perbedaan begini. Ini yang diusap ini semua apa sebagian? Nah, sekarang saya tanya, panjenengan kalau wudhu biasanya mengusap kepalanya gimana? Gimana, Pak? Ada yang begini kan? Ada yang begini. Itu berbeda-beda, Pak. Dan itulah fikih. Kalau kata Imam Hanafi, madhab Hanafi, itu yang namanya ngusap, gitu. Karena ngusap itu pakai tangan, maka paling tidak ya selebar telapak tangan. Itu namanya ngusap. Ya pakai logika juga. Ngusap pakai tangan ya. Kalau Maliki tidak. Kalau Maliki menurut saya wamsahu biru usikum itu semua. Karena itu seret dibasahi. Kalau ada yang wudhu begitu, jenengan ngerti di masjid, berarti dia mengikuti mazhab Maliki. Kalau Syafi'i, itu yang panjenengan itu, Pak. Cukup sebagian. Dan ini ibu-ibu seneng ini. Karena nggak usah buka semua. Cuman Syafi'i mengatakan sebagian itu tidak sembarang loh, Pak, tapi masih dalam ruang lingkup kepala. Kalau rambutnya panjang tidak boleh diusap gini, seret. Tapi rambut yang ada di kepala. Itu Syafi'i. Nah, ketentuan menurut Maliki semua, Hanafi sebagian telapak tangan, Syafi'i sebagian kepala. Itulah namanya fikih, Pak. Kenapa itu dinamakan fikih? Karena itu hasil pemahaman, hasil penafsiran terhadap ayat atau lafadz wamsahu biru'u sikum. Lahirlah hukum fikih yang semacam itu. Lalu sekarang pertanyaannya, ini sebenarnya yang benar yang mana? Yang mana, Pak? Ya kita nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Itulah yang saya maksud. Kalau kita berdebat tentang fikih, itu nggak boleh ada klaim kebenaran sepihak. Kalau ada orang yang mengatakan begini, sing bener itu sing kabeh, sing salah ngene iki salah. Pertanyaannya jari sopo? Salah itu jari siapa? Makanya kata salah seorang ulama,
intelektual dari Kuwait namanya Khalid Abu Fadl. Kalau ada orang melakukan amaliyah, berfikih, dia mengatakan saya yang benar kamu salah, dia yang mengatakan saya benar kamu salah itu sama saja seperti dia wakil Tuhan. Wakil Tuhan gimana? Seakan-akan begini, menengoyo, kowe tak kandani, koyo-koyo Tuhan itu ngomong begitu. Kamu yang benar, itu salah. Dan itu tidak mungkin, gitu. Karena itu, amaliyah yang macam-macam itu tadi mempunyai kedudukan yang sama. Sama-sama mengandung kebenaran, tapi juga sama-sama mengandung kemungkinan kesalahan. Karena itu kata mazhab Syafi'i, pendapat saya benar, tapi pendapat orang lain mungkin juga benar. Nah, itu perbedaan antara syariat dengan fikih. Lalu usul fikih itu apa? Usul fikih itu alat, Pak. Alat atau metode ilmu yang digunakan untuk beristihad memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan seorang mujtahid, orang yang melakukan pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah harus ngerti ilmu usul fikih. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah teks kalimat yang berbahasa dan kebetulan bahasa Arab. Mustahil kalau ada orang memahami Al-Quran hadis tapi dia tidak ngerti seluk-beluknya bahasa Arab. Seperti itu. Karena bahasa Arab itu sulit, Pak, apalagi di dalam Al-Quran. Itu berbeda struktur kalimat, beda kata, itu mempunyai makna yang bermacam-macam. Misalkan di dalam Al-Quran ada kata-kata ja'ala, ada kata-kata holako. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, sama-sama menjadikan, kira-kira begitu. Di dalam Al-Quran itu ada kata-kata khair, apik, ada kata-kata ma'ruf, juga bagus. Lalu apa perbedaannya antara khair dan ma'ruf, amar ma'ruf? Kenapa tidak amar khair? Nah, perbedaan begitu-begitu itu, Pak, itu dipelajari di dalam ilmu bahasa. Bahkan tata letak saja, kalau ada habis kalimat perintah, itu hukumnya apa. Tapi kalau larangan pakai huruf nahi, lam nahi, berbeda dengan larangan yang tidak pakai huruf itu sangat rumit. Sangat rumit. Karena itu, kalau ada slogan atau statement, kita itu beragama itu tidak usah mengikuti madhab, langsung aja kepada Al-Quran. Kayaknya benar, Pak. Tapi, mohon maaf, ya apa saya yang mengatakan salah ini di video nggak enak. Ya kurang tepat, Pak. Loh, bagaimana kita langsung kepada Al-Quran, Pak? Kita itu tidak paham Al-Quran kok. Yang paham itu para sahabat, dan itu semua Al-Quran itu sudah ditafsiri, makanya lahirlah kitab-kitab tafsir yang banyak itu. Itu hasil penafsiran para ulama yang ahlinya. Kita langsung kepada Al-Quran, jangan-jangan salah. Tidak lebih baik dari yang sudah ada di dalam kitab-kitab tafsir oleh para ulama itu. Jadi slogan kembali langsung pada Al-Quran, kayaknya benar. Ya, kayaknya benar, tapi ya kurang pas menurut saya. Karena kita tidak ahlinya. Karena itu kita kemudian mengikut hasil pemahaman para ulama, para imam madhab. Itu kurang 1/4 jam dan pas setengah jam, Pak. Katanya tadi suruknya jam 6 kurang 5. Dan ada waktu untuk tanya jawab. Kalau saya bisa, saya jawab, Pak. Kalau enggak, ya enggak. Saya ngomong enggak bisa. Ya, seperti itu, Pak. Ya, begitu kira-kira pancingan untuk diskusi. Tapi intinya begini, Pak. Ya, karena kemarin itu pernah ada orang tanya begini, Pak. Saya itu kadang-kadang mengikuti pengajian di YouTube bingung. Kata Ustadz ini di sini ngomong begini.
Kata yang lainnya, YouTube lain begitu. Janjiannya gimana sih Pak? Ya nggak gimana-gimana Bu. Kemarin juga ada yang tanya itu di Rempoa, Pak kenapa sih? Hadisnya kan satu Pak, dikongkon zakat. Tapi kenapa kok ukuran zakat fitrah macam-macam Pak? Ada yang 2, sekian, ada yang 2,8, 2,5, ada yang 3 kilo. Macam-macam. Itu kok bisa terjadi begitu? Nah, kalau orang yang ngerti proses fikih, ya biasa-biasa aja sebenarnya. Apalagi kaitannya dengan zakat. Zakat itu dulu pada zaman Nabi kan takaran, Pak. Tidak ada timbangan kan dulu, ditakar. Dan alat untuk menakar itu ternyata antara satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda, Pak. Ora persis podo gitu loh. Sementara ulama juga hidup di berbagai macam daerah. Dan namanya takaran itu kalau ditakar, itu kan setelah ditakar ditimbang kan mesti beda-beda toh Pak. Pasir karo beras sama-sama satu takar, itu kalau ditimbang abotan di Pak. Abotan pasir. Beras pun antara beras yang kualitasnya beda, takarannya sama Kak, tapi kalau ditimbang berbeda. Apalagi ditenes. Nah seperti itu. Ya jadi nggak apa-apa. Kemarin kan Banyumas itu melalui Basnas itu kan diputuskan zakat fitrah itu 3 kilo. Dan saya sebagai perwakilan dari MUI, dari Ketua Majelis Fatwa MUI, saya ikut menandatangani itu, yaitu 3 kilo. Ada yang tanya, Pak, itu kok 3 kilo itu dari mana Pak? Padahal di fikih itu ada yang 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 sekian. Bahkan Hanafi itu 3, sekian Pak. Ya terus saya jelaskan, ya sebenarnya apa itu zakat, itu kiai saya kok ngomong 2,6. Ya nggak apa-apa 2,6. Memang ada di dalam fikih yang 2,6. Nah itu kan kemarin kita memutuskan, kita memakai pendapat yang paling banyak, itu ternyata dari berbagai macam pendapat itu yang paling banyak itu 2,7 sekian, digenepke 2,8. Karena nimbang 2,8 itu ya angel, digenepke 3 kilo. Iya. Seperti itu, Pak. Iya. Dan enggak mungkin tuh panjenengan terus gelong weni zakat 3 kilo lebih rong-on gitu ya. Nah itu untuk praktisnya. Itu seperti, kalau ada orang yang zakat 2,8 ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu seperti itu. Dan saya kebetulan itu punya takaran namanya sok, Pak. Yang ini dipakai oleh Arab zaman dulu. Dan itu di mana? Di Arab pada musim haji dijual di toko-toko itu. Saya waktu itu beli di Madinah. Ya. Orang Arab tahu kalau itu orang Indonesia banyak yang suka. Ya, saya beli terbuat dari kuningan. Saya bawa itu, 2 saya. Beli sok dan mud namanya. Yaitu kemudian sok itu kan zakat itu 1 sok. Itu saya nyuruh istri saya coba beli beras ditakar. Diperes gitu terus ditimbang. Itu ternyata hampir 2,8 Pak. Setakar 1 sok itu. Itu yang buat orang Arab loh Pak. Ya. Satunya mud. Itu 1 mud agak kecil gini. Katanya kan 1 sok itu 4 mud. Saya nakar 4 mud itu. Ya persis 1 sok. Ya, seperti itu. Nah ketika beras ditakar begitu, antara berbagai macam beras mulai sing murah sampai sing larang, itu pasti ada selisih Pak. Karena ada kadar airnya yang lebih berat dan macam-macam itu. Ya, seperti itu Pak. Nah, itu kira-kira sedikit wawasan tentang termasuk kunut tadi. Kalau kunut menurut Syafi'i sunnah. Kalau Hanafi enggak. Nah terus gimana? Ya enggak apa-apa. Yang kunut ya itu kunut, kalau enggak jenengan enggak suka ya enggak usah ikut.
Iya. Nggak usah terlalu Pak. Ya. Kepenak aja gitu loh. Ya. Kita coba berlogika Pak. Apa ya misalkan begini, saya kadang-kadang ya pikiran saya sederhana aja. Misalkan katakanlah yang benar itu sholat tidak kunut misalkan. Apa ya kemudian orang yang sholat kunut terus nanti dimasukkan neraka oleh Allah gara-gara kamu kunut? Kayaknya kok enggak loh. Enggak lah. Ya paling-paling ya kalau toh itu misalkan mestinya tidak kunut ya berarti ya kunut itu tidak ada manfaatnya gitu. Tidak sampai kok kemudian menyebabkan sholatnya tidak sah. Atau sebaliknya Pak, janjane kunut itu sunnah, kata Imam Syafi'i, sunnah loh ya, bukan wajib. Ya. Yang tidak kunut bagaimana? Apa ya gara-gara tidak kunut terus jadi tidak sah sholat? Ya kan enggak juga. Ya. Kan seperti itu Pak. Ya. Ini nanti kapan-kapan tentang takbir, macam-macam. Tentang telunjuk, itu kan macam-macam Pak. Masa nanti Allah kemudian mempersoalkan sholat itu gara-gara telunjuk, ini kamu tidak sah masuk neraka. Ya, kayaknya kok tidak sampai ke sana. Karena substansi syariatnya itu sholat itu. Kalau sudah pada masalah yang detail-detail furu, itu sudah masalah fikih. Dan itu sangat wajar kalau terjadi perbedaan. Ya, ini saya pentingkan dulu materi ini karena saya tahu di perumahan itu sangat hidrogen. Ya, supaya rukun. Gitu. Masuk kadang-kadang gara-gara beda sedikit saja jadi kayak, ya janganlah Pak. Ya nyaman-nyaman saja. Yang penting sama-sama kita rumat masjid ini, nah gitu. Kita ramaikan. Itu kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, monggo kalau ada yang mau tanya. Nggih. Dari berbagai macam pendapat tadi kan sebenarnya bagus bagaimana menyikapinya. Ada satu juga ada semacam ulama bela atau ustaz menganggap bahwasanya ini loh tuntunan Rasulullah seperti ini. Karena saya merasa loh, kok kamu bisa loh merasa paling benar. Nah, merasa paling benar itu, saya kadang merasa itu Rasulullah itu sombong sekali. Karena menganggap yang lain salah. Nah, kira-kira sikap kita melihat orang seperti itu bagaimana? Kita takut atau kita sendiri terus ya sabar aja Pak. Itu bagaimana? Ya diajak ngaji ke sini harus. Ya itulah kadang-kadang kita problem sendiri terhadap teman kita ya. Mereka kadang-kadang diomongi juga nggak bisa. Ya. Itu kamu itu salah. Pokoknya kalau diomongi kata siapa ya? Nah, itu problem sendiri Pak. Ya saya pun juga punya teman banyak seperti itu. Logikanya kan sebenarnya begini Pak. Ada orang yang mengikuti mazhab Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad ibnu Hambal, Imam Hanafi. Ketika orang mengikuti Imam Hanafi ini merasa benar dan mengikuti mazhab Syafi'i salah. Pertanyaannya gampangnya kan begini. Apa ya enggane Imam Syafi'i itu berpendapat ngawur? Dan apakah Imam Syafi'i itu mohon maaf, apakah Imam Syafi'i logikanya kan begitu. Kan nggak mungkin Tom imam-imam itu pendapat itu ngawur kan nggak mungkin. Itu saja. Gitu. Nah itu yang untuk melogikakan ngapain sih kok kamu bersikeras bahwa kamu kayaknya koyo bener dewek. Saya juga sering ngomong gitu. Kok bisanya kamu bener dewek, katanya yang saya lakukan tidak ada dalilnya. Apa kamu ngerti gak ada dalilnya? Jangan-jangan karena kamu belum tahu. Kan begitu. Itu ya Pak. Ya disabari aja lah Pak. Nanti mohon diedit nggih. Yang kira-kira omongan santai jangan. Ya. 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 Mengenai zakat fitrah. Iya. Itu yang kita berikan berasnya sama dengan yang kita makan atau gimana?
Sebaiknya begitu. Ya, kualitasnya zakat fitrah jangan kualitas yang jelek lah Pak. Paling tidak sama kualitasnya yang dengan yang kita makan. Kemarin ditentukan di Basnas itu 15.000 per kilo dan itu berdasarkan survei harga beras. Ya, karena harga beras kemarin ada yang 13,5, ada yang 14, ada yang 15, ada yang 16. Ya kita mengambil menengah ke atas, kira-kira begitu. Ya, karena itu kalau mau fitrah Pak, satu keluarga 5, cepat beli beras 3 kiloan yang bagus gitu Pak. Dikemas yang bagus, jadi orang fakir miskin menerima biar seneng gitu. Dikantongi yang bagus, ya kantongnya itu juga berharga, orang miskin disimpan loh Pak kantongnya. Ya seperti itu, ya yang bagus. Ya, jangan beras yang jelek lah. Dan menurut mazhab Syafi'i itu yang bagus memang berupa beras. Tapi kalau Hanafi boleh diuangkan. Boleh diuangkan. Seperti itu. Beras ini sendiri, zakat fitrah beras itu kan juga kita tidak mengikuti tuntunan Nabi, Bok. Kalau mengikuti tuntunan Nabi bukan beras, Pak. Nah itu nanti kenapa begitu? Nah ini ada usul fikih nanti. Ada istilahnya metodologi kias namanya. Ya. Angel loh Pak. Jadi kadang-kadang gua ngomong itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Dia banyak sekali melakukan hal-hal yang sebenarnya juga tidak persis Rasul. Ya. 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 Karena dia nggak tahu aja. Gue tahu semangat kayak iyo-iyo. Ya. Seperti itu. Nggih, monggo. Terima kasih Ustaz. Sedikit menyimpang dari kata-kata fikih Ustaz. Tapi ini juga perbedaan. Seperti dalam beberapa masalah akidah, dalam masalah seperti umpama yang sering terjadi masalah Maulid Nabi, itu ada yang pendapat bahwanya adalah bid'ah. Kemudian yang melakukan itu tidak mengatakan ini adalah satu bid'ah. Ya.
Karena ulama sepakat yang namanya anggota wudhu dalam Al-Quran itu ada 4. Ukurannya itu, Pak. Kalau menurut saya untuk menilai apakah itu menyimpang terlalu jauh atau tidak. Ya. Seperti itu. Cukup ya, Pak? Saya sudah janji nganter ke pasar ya sama. Ya, matur nuwun, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.